wajar jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meninggalkan Insinyur Joko Widodo. Tajuk berita dan telah menjadi headline sekaligus viral. Pemberitaan tentang keretakan hubungan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dengan Insinyur Joko Widodo. Hal ini terjadi oleh karena cawe-cawe yang dilakukan oleh Insinyur Joko Widodo terkesan sangat-sangat merugikan integritas, kapabilitas, dan profesionalitas dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sehingga sungguh sangat wajar jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan segera meninggalkan Insinyur Joko Widodo. Salam jumpa sahabat M2TV. Kembali kami hadir untuk mengulas isu-isu yang lagi viral. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV. Biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik. Dan tentunya pasti akan sangat menghebohkan. Sahabat M2TV, lalu tentu publik akan bertanya, mengapa sampai terjadi keretakan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Insinyur Joko Widodo, salah seorang kader partai politiknya? Kita masih ingat beberapa bulan yang lalu dalam satu statementnya, Insinyur Joko Widodo dengan lugas dan tegas mengatakan komitmennya bahwa saya akan ikut cawe-cawe dalam pesta pemilihan umum, pemilihan presiden tahun 2024. Dengan suara yang datar, Joko Widodo pun menjelaskan, cawe-cawe ini demi kepentingan negara. Sudah tentu, statement cawe-cawe yang keluar dari mulut Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo ini mendapat reaksi penolakan yang sangat keras dari partai-partai oposisi, baik Partai Demokrat maupun Partai PKS. Juga mendapat penolakan dari beberapa pengamat politik. Menurut mereka, ungkapan cawe-cawe yang dikemukakan oleh seorang presiden itu semestinya dideklarasikan di ruangan publik. Kalaupun presiden akan cawe-cawe itu urusannya pribadi. Tetapi ketentuan peraturan mengharuskan seorang presiden harus bersikap netral dalam pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti. Dan yang akhirnya harus memasang badan untuk meluruskan isu cawe-cawe Insinyur Joko Widodo itu adalah kader-kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai penguasa. Mereka tampil berhadapan dengan para pengamat politik, berhadapan dengan kader-kader partai oposisi yang menyerang Insinyur Joko Widodo. Mereka harus meluruskan bahwa apa yang dikemukakan oleh Insinyur Joko Widodo selaku presiden itu merupakan satu bentuk pernyataan yang keluar demi kebaikan bangsa dan negara ke depan. Tetapi dalam kenyataannya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mengira bahwa cawe-cawe yang akan dilakukan oleh seorang Insinyur Joko Widodo itu akan merugikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan faktanya, ketika gimmick-gimmick politik yang dikemukakan, yang ditampilkan oleh Insinyur Joko Widodo terkesan memainkan politik dua muka.
Pada beberapa kesempatan di acara-acara resmi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jokowi selalu mengeluarkan statement-statement politik yang terkesan tidak mendukung 100% konsensus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diperoleh dari hasil musyawarah nasional yang mana telah menetapkan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai satu-satunya tokoh yang diberikan mandat untuk menentukan siapa sosok yang akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti. Akhir-akhir ini, Jokowi kelihatannya overconfidence, terlalu percaya diri, sehingga terkesan ingin meninggalkan, ingin bersaing dengan sosok Ibu Megawati yang telah diberikan mandat. Jokowi tidak sadar bahwa dia hanyalah kader biasa yang dibesarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terlepas daripada ada karya-karya besarnya untuk bangsa dan negara ini, semua pihak harus menghormatinya. Tetapi dalam kebijakan-kebijakan politik sebagai seorang kader, sepatutnya jika Joko Widodo menaati etika dan norma-norma dalam berpolitik, dia harus tunduk dan patuh kepada perintah ketua umum partai politik. Dalam kenyataannya, gimik-gimik politik yang dilakukan oleh Insinyur Joko Widodo terkesan memberikan satu gambaran bahwa dia sedang melakukan satu upaya yang bertentangan dengan kebijakan yang akan diambil oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Misalkan saja, pada satu sisi, Jokowi selalu mengeluarkan statement-statement terkesan dia mendukung Ganjar Pranowo yang telah ditetapkan oleh Ibu Megawati sebagai satu-satunya sosok yang akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di sisi yang lain, Jokowi banyak memberikan peluang-peluang, memberikan kesempatan untuk mempublikasikan Prabowo Subianto. Seakan-akan gimik politik yang diciptakan oleh Joko Widodo menandakan bahwa dia mendukung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti. Walaupun itu tidak pernah diungkapkan secara langsung oleh Insinyur Joko Widodo. Dalam lingkaran keluarga besar Insinyur Joko Widodo, publik pun telah mengetahui bahwa putra sulungnya Gibran Rakabumi menjadi wali kota Solo karena diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terlepas daripada rakyat yang memilih, partai memiliki andil dalam jabatan politik harus digarisbawahi. Kemudian menantunya Bobi menjadi wali kota Medan juga diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sama juga, terlepas daripada rakyat yang memilih, tetapi partai politik memiliki peran besar dalam pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Tanpa partai politik, siapapun tidak akan tampil sebagai calon kepala daerah. Ketika itu sudah terjadi, sudah tentu kita bisa menyimpulkan bahwa pada saat itu ada rasa kekeluargaan, ada rasa penghormatan, ada rasa saling percaya antara keluarga besar Insinyur Joko Widodo dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sehingga mereka semua
menyatukan satu pendapat, bergabung di dalam keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia dalam pemilihan kepala daerah. Tetapi sekarang Insinyur Joko Widodo terkesan membuang muka ketika putra bungsunya Kaisang memilih tidak bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan bergabung dengan Partai PSI dalam beberapa kesempatan. Dengan begitu mudah, Insinyur Joko Widodo menjelaskan bahwa Kaisang sudah besar. Dia punya hak untuk memilih partai yang dia inginkan. Dan muncul isu di tengah-tengah masyarakat. Keluarga besar Insinyur Joko Widodo membuka front perlawanan berhadap-hadapan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Membaca berita-berita ini aja kami sungguh tertawa. Karena terlalu kecil jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan diperhadapkan dengan kepentingan satu keluarga. Karena yang sekarang diperjuangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan masa lalu diperjuangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bukan untuk kepentingan keluarga Megawati, bukan untuk kepentingan keluarga besar internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kalaupun mereka mendapatkan sedikit porsi ketika mereka menjadi partai penguasa, siapapun akan menikmati itu ketika dia sedang berkuasa. Tetapi dalam legal formalitas kebijakan publik, PDIP pada masa pemerintahan Orde Baru sampai sekarang tetap mempertahankan konstitusi negara Republik Indonesia sebagai satu-satunya dasar kebijakan pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Jadi ketika PDIP mau diukurkan dengan kepentingan satu keluarga, wah, kita hanya ingin mengatakan bahwa ini lelucon. Ada orang-orang yang ingin menghayal untuk merebut kekuasaan tanpa pengalaman, tanpa berterima kasih kepada partai yang telah membesarkan mereka, lalu ingin menunjukkan taji mereka seakan-akan mereka itu hebat. Sehingga sangat-sangat wajar jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan harus segera meninggalkan Insinyur Joko Widodo jika persoalan-persoalan seperti ini terus dan terus berkembang, karena sangat berpotensi merugikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.